Assalamualaikum, guys, di bab 61-65, tampilannya berubah ya. Selamat mendengar dan membaca. Bab 61, Zhang Ruoshan diberitahu bahwa tidak ada ruang untuk perbaikan ketika kipulnya penuh dan wilayahnya telah mencapai puncaknya. Sangat disayangkan bahwa ada satu banteng yang kekurangan dari alam tertinggi. Itu bukan karena tubuh seni bela diriku tidak cukup kuat untuk mendobrak kekuatan 100 banteng, tapi teknik bela diriku hanya seperti tahap manusia kelas menengah dan tidak memiliki kekuatan, kata Zhang Ruoshan. Sebuah cahaya masuk ke dalam pikiran Blackie dan itu mengeong. Dikatakan, ya, saya lupa bahwa ada teknik bela diri yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Mengapa Anda hanya berlatih satu teknik bela diri tahap manusia kelas menengah sampai sekarang? Jika teknik bela diri yang kamu latih adalah spiritual kelas rendah, kamu bisa menghancurkan kekuatan 100 banteng. Aku tidak membutuhkan spiritual kelas rendah. Tahap manusia kelas unggul sudah cukup, yang akan membantu saya untuk memecahkan 100 kekuatan banteng dan mencapai alam tertinggi dari alam kuning, kata Zhang Ruoshan. Aneh bahwa seseorang membuka 36 meridian tetapi masih belum mencapai alam tertinggi. Hanya dengan berlatih teknik bela diri, latihan dan tubuh seni bela diri bersama-sama, seseorang bisa mengeluarkan kekuatannya yang paling kuat. Ketidakhadiran apapun tidak akan mengarah ke alam tertinggi. Adapun Zhang Ruoshan, dia telah mencapai alam kuning baik dalam latihan dan tubuh seni bela diri, tetapi teknik bela dirinya masih lemah karena dia berlatih naga dan gajah Prajna Palem hanya untuk tingkat 2, yang hanya milik kelas menengah. Teknik bela diri kelas, peran utama dari keterampilan pedang suci adalah pedang, bukan orang yang penting bagi latihan teknik bela diri spiritual kelas rendah. Jika Zhang berhasil melatih naga dan gajah Prajna Palem ke level 3, naga dan gajah kembali ke bumi, itu bisa menjadi hal yang mudah baginya untuk menambahkan kekuatan banteng yang dia butuhkan. Tahap terakhir dari naga dan gajah Prajna Palem tidak diragukan lagi akan sulit untuk dipraktikkan. Misalnya, Zhang telah berlatih 3 tingkat 3, naga dan gajah kembali ke bumi, selama berhari-hari tetapi masih tidak dapat membuat kemajuan apapun. Saya membutuhkan pengalaman tempur dan di istana kerajaan, saya tidak dapat menemukan orang lain untuk melatih telapak tangan saya. Jadi, karena kurang latihan, saya belum berhasil mencapai level ketiga dengan sukses. Jika saya pergi dari sini dan berolahraga di luar, saya akan kehilangan perlindungan dari Pangeran Komandan Yunwu dan Ratu akan berusaha membunuh saya. Bingo, aku tidak perlu keluar, Raja Gunung muncul di benaknya. Keluarga kerajaan memelihara banyak binatang buas di Gunung Raja dan kebanyakan dari mereka adalah binatang buas tingkat pertama dan kedua. Zhang bisa bertarung dengan mereka. Ia berharap secepatnya bisa berlatih telapak prajna naga dan gajah dengan sukses, setelah itu ia bisa bertarung dengan binatang buas. Zhang Ruoshan telah berlatih di ruang internal Time and Space Spinel selama 25 hari, yang setara dengan 8 atau 9 hari di luar. Dia berjalan keluar dan melihat Yun menunggunya. Yang mulia, Le telah pulih, termasuk lengan dan kakinya. Tapi dia masih terlihat kusam, hanya duduk di tangga batu atau menggambar di tanah sepanjang hari, kata Yun. Zhang Ruoshan menghela nafas dan berkata dengan kasihan, beri dia 200 koin perak dan kirim dia pergi. Apakah dia bisa keluar dari dilema ini atau tidak tergantung pada dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa membantu. Kalau begitu aku akan mengirimnya keluar, kata Yun. Melihat kepergian Yun, Zhang Ruoshan jatuh ke dalam meditasi dan dia menghentikan Yun. Tunggu, aku ingin melihatnya sekali lagi. Yun menunjukkan sedikit kegembiraan dan mengangguk, memimpin Zhang Ruoshan ke kediaman Le. Seperti deskripsi Yun, Le sedang duduk di tangga dan menggambar-gambar Lin Ningxian di tanah. Berkali-kali, namun, matanya kosong dan dia hanya menggambar secara naluriah. Dia bahkan tidak menyadari pendekatan Zhang. Zhang Ruoshan memandang pemuda ini dan bertanya, di mana pedangmu? Le duduk diam dan bergumam, meridian saya semua rusak dan saya tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedang. Jadi kamu juga hancur, tanya Zhang Ruoshan. Tentu saja, jawab Le dengan santai. Zhang Ruoshan bertanya, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk menggambar gambar-gambar ini. Jika Anda memiliki hati yang agresif, Anda harus berhasil. Tapi sekarang kamu merendahkan dirimu sendiri. Le menggigit bibirnya erat-erat dan berkata, aku tidak merendahkan diriku sendiri, aku tidak. Zhang Ruoshan melihat gambar-gambar di tanah, kamu mengubah dirimu menjadi sia-sia untuk wanita kejam ini. Kurasa aku melebih-lebihkanmu. Zhang Ruoshan berjalan ke tangga dan menghancurkan gambar Lin Ningxian dengan kakinya. Le menangis dengan sepasang mata merah besar, apa yang kamu lakukan? Dia tidak memperlakukanmu sebagai seorang pria, mengapa kamu melihatnya sebagai seorang dewi? Apakah kamu tidak lebih baik dari omong kosong? Zhang Ruoshan berkata, jika Anda tidak menyelamatkan hidup saya 2 kali, saya akan membunuh Anda. Kata Le, Zhang Ruoshan tertawa, kamu bajingan tidak bisa membunuhku bahkan jika kamu berlatih selama 10 tahun, hahaha, aku bukan orang bodoh. Le melolong keras dan Ki Asli bergegas ke tangannya sehingga dia bisa memegang tongkat bambu, menusuk jantung Zhang Ruoshan. Ki Aslinya membuat tongkat lunak lebih tajam dari pedang besi. Ledakan, Zhang Ruoshan bereaksi dengan satu telapak tangan. Meledak di udara, Le memuntahkan darah dan kemudian jatuh ke tanah dengan tongkat yang patah. Zhang Ruoshan berkata, sekarang aku telah mengalahkanmu sampai mati dan mempermalukanmu. Apakah Anda masih memperlakukan saya sebagai penyelamat Anda? Aduh, melolong seperti serigala, Le berdiri dari tanah dengan 2 mata merah. Dia berlari ke Zhang Ruoshan lagi dan membidik lehernya.
Dengan tangannya sebagai pedang, Zhang Ruoshan memotong leher Le dan memukulnya ke udara lagi. Bang! Le menjadi semakin gila, dia menyerang Zhang Ruoshan lagi dan lagi dengan kekuatan yang lebih kuat. Namun setiap kali dia dikalahkan oleh Zhang Ruoshan, dia tidak bisa menyentuh Zhang Ruoshan sedikitpun. Berdiri jauh, Yun sangat khawatir tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tahu bahwa Zhang Ruoshan sedang mencoba untuk mengalahkan Le hingga bangun. 1 jam kemudian, Le jatuh ke tanah dan terengah-engah lagi dan lagi. Zhang Ruoshan berjalan mendekat dan berencana untuk meninjunya sekali lagi. Berhenti, seru Le. Zhang Ruoshan menjadi senang dan menarik tinjunya saat dia berkata, kamu memilih untuk menjadi pemborosan. Le menggelengkan kepalanya dan berkata, saya seorang pendekar pedang, sama sekali bukan omong kosong. Sejujurnya, saya jelas ketika pukulan pertama Anda mendarat, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah milik Anda sendiri yang membawa Anda keluar dari bayang-bayang. Zhang Ruoshan membantu Le berdiri dan tersenyum, apa rencanamu selanjutnya? Le menjawab dengan sedih, meridianku semuanya telah rusak. Saat ini, saya ditakdirkan untuk tidak bisa melangkah ke alam hitam. Namun, saya tidak ingin menyerah, saya akan mencari dosis spiritual yang dapat menghubungkan kembali meridian saya. Zhang Ruoshan merenung sejenak dan berkata, meridian yang rusak belum tentu merupakan hal yang buruk bagimu. Saya memiliki serangkaian latihan khusus, yang tidak bisa dipraktikkan oleh orang biasa, tetapi bisa dilakukan oleh pria meridian yang rusak. Anda mungkin berhasil berlatih latihan ini dengan kemauan yang kuat. Tiba-tiba mata Le bersinar terang dan dia bertanya, bagaimana jika saya berhasil? Jika Zhang Ruoshan tidak memberitahu dia berita ini, dia mungkin tidak punya harapan. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, Anda mungkin memiliki masa depan yang cerah, kata Zhang Ruoshan. Jatuh dengan satu lutut, Le berkata dengan emosional, terimalah rasa terima kasihku. Setelah itu, Le berkata dengan tegas, saya sekarang berhutang 3 nyawa kepada Anda jika suatu hari Anda membutuhkan bantuan saya tidak akan ragu. Zhang Ruoshan mengangguk dan memberikan formula sihir Samsara Nonuple kepada Le secara langsung. Formula sihir Samsara Nonuple lebih kuat dari kitab Tianhe yang diberikan kepada Putri Komando ke-9. Tapi Zhang Ruoshan tidak khawatir apakah Le akan mengeluarkannya atau tidak. Le segera mengasingkan diri untuk menyempurnakan formula sihir Samsara Nonuple dan kematian, Yun mengurus kehidupan sehari-harinya. Sudah waktunya bagi Zhang Ruoshan untuk pergi ke Gunung Raja untuk berlatih naga dan gajah kembali ke bumi. Mendampingi Zhang Ruoshan, Jenderal Geqian pergi ke Gunung Raja juga untuk melindungi Zhang Ruoshan dari segala upaya pembunuhan. Zhang Ruoshan memasuki hutan yang tidak bisa ditembus, menuju langsung ke binatang buas kelas atas kelas 1. Binatang buas biasa bukanlah ancaman baginya, dan hanya binatang buas kelas atas yang bisa menjadi lawannya. Setengah hari telah berlalu, Zhang Ruoshan bertemu dengan binatang buas kelas superior pertama, Thunderstorm Leopard. Macan tutul badai agak ganas di antara binatang buas kelas superior dan memiliki kekuatan untuk membunuh seorang prajurit alam kuning. Ledakan, Zhang Ruoshan menamparnya sampai mati. Zhang Ruoshan tidak puas melihat tubuhnya, mereka terlalu lemah untuk melatih teknik telapak tanganku, aku harus mencari binatang buas tingkat kedua. Dia berjalan lebih dalam ke King Mount. Jenderal Geqian bersembunyi jauh dan melihat Zhang Ruoshan membunuh macan tutul badai petir, pangeran ke-9 sangat kuat. Aku terlalu khawatir tentang hidupnya. Tidak ada kecelakaan yang akan terjadi jika binatang buas tingkat kedua tidak muncul. Dia khawatir tentang keselamatan Zhang Ruoshan, jadi dia diam-diam mengikutinya dari kejauhan ke Gunung Raja. Bab 62. Setelah berlatih di Gunung Raja selama 3 hari, Zhang Ruoshan telah membunuh 13 binatang buas tingkat 1 kelas atas dan 25 binatang buas tingkat 1 kelas menengah. Akhirnya, dia menemukan binatang buas tingkat kedua pertamanya, seekor singa naga perak. Seekor binatang buas tingkat kedua setidaknya berada pada tingkat prajurit alam hitam. Kekuatan serangan naga singa perak sebanding dengan prajurit alam hitam tingkat lanjut, kecepatannya juga sebanding dengan prajurit alam hitam tingkat lanjut, dan kekuatan pertahanannya sebanding dengan prajurit alam hitam tahap awal. Secara keseluruhan, singa naga perak memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika seorang prajurit realem hitam tahap menengah bertemu dengannya, itu pada dasarnya akan menjadi hukuman mati. Selain Zhang Ruoshan, jika ada prajurit lain di penyelesaian alam kuning yang bertemu dengan singa naga perak, bahkan jika mereka membentuk tim elit yang terdiri dari 20 orang, mereka masih akan dimusnahkan. Aduh, singa naga perak mengaum dengan keras dan gelombang suara dari mulutnya menjadi badai yang menghancurkan. Di tanah, debu dan batu beterbangan, sementara pohon-pohon di sekitarnya tertiup angin bengkok, dan semua daun berguguran, hanya menyisakan ranting-ranting yang dicabut. Dengan hanya raungan keras, itu bisa mengejutkan semua prajurit di bawah tahap lanjutan alam kuning menjadi pingsan. Singa naga perak tingginya 4 meter dan panjang 6 meter. Dibandingkan dengan singa normal, itu berkali-kali lebih besar. Itu seperti gunung perak kecil yang berdiri di depan Zhang Ruoshan. Sepasang mata singa peraknya sebesar kepala Zhang Ruoshan, dan memancarkan aura haus darah. Ledakan, setiap langkahnya di atas tanah membuat bumi sedikit bergetar. Zhang Ruoshan bangkit dan melompat, mendarat di punggung singa naga perak. Mengumpulkan ki aslinya, dia mengarahkan serangan ke kepalanya. Singa naga perak, yang sangat cerdas, langsung menyadari bahayanya. Jadi, mendorong dengan keempat kuku pada saat yang sama, ia melonjak ke depan, mencapai kecepatan 30 meter per detik, sangat cepat. Terperangkap lengah,
Zhang Ruoshan kehilangan keseimbangan dan jatuh dari punggung binatang itu. Dia menyerang dengan satu tangan ke tanah dan langsung meluruskan dirinya sendiri. Dia mundur sampai jaraknya 3 meter dan berhenti. Namun, dia tetap waspada, kedua kakinya sedikit ditekuk dengan ki asli terkumpul di telapak tangannya. Itu memang singa naga perak dewasa yang kecepatannya telah mencapai 30 meter per detik. Prajurit normal yang telah mencapai penyelesaian alam kuning bisa mencapai kecepatan 20 meter per detik atau lebih. Prajurit berbakat yang telah mencapai penyelesaian alam kuning bisa mencapai kecepatan 22 meter per detik. Bahkan Zhang Ruoshan hanya bisa mencapai kecepatan 27 meter per detik, suatu prestasi yang sudah luar biasa. 30 meter per detik dan 27 meter per detik tidak jauh berbeda, tetapi pada kenyataannya, perbedaannya sangat besar. Jika Zhang Ruoshan dan singa naga perak berkompetisi dalam lomba lari 100 meter, pada saat singa naga perak mencapai akhir, Zhang Ruoshan masih akan tertinggal 10 meter penuh. Artinya, jika kekuatan Zhang Ruoshan tidak bisa mengalahkan singa naga perak, maka dia pasti akan mati, karena dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, Zhang Ruoshan dan singa naga perak berjarak 3 meter, tetapi dengan kecepatan singa naga perak, hanya perlu 1 detik untuk berada tepat di depan Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan memperhatikan setiap gerakan singa naga perak dengan hati-hati. Setelah singa naga perak bersiap untuk menyerang, dia harus menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan harapan sukses. Aduh, singa naga perak meraung, berubah menjadi kabur perak itu menerkam ke arah Zhang Ruoshan. Cakar perak menebas ruang hampa dan memancarkan 4 sinar kekuatan yang tajam. Zhang Ruoshan mengambil langkah ke samping dan menghindari serangan itu. Bang, cakar naga singa perak mendarat di pohon setebal tong air dan mencabik cabangnya dengan serpihan kulit kayu beterbangan kemana-mana. Cabang patah di tengah dan jatuh. Gajah berderap. Zhang Ruoshan mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, dia menyerang perut singa naga perak dan membuatnya terbang. Singa naga perak sangat marah. Memanjat dari tanah, ia pergi untuk menyerang Zhang Ruoshan. Tapi, Zhang Ruoshan menyerang lebih dulu, gajah berderap yang lain. Singa naga perak terbang sekali lagi. Gajah berderap. Gajah berderap. Zhang Ruoshan menyerang 12 kali berturut-turut, setiap kali itu membuat singa naga perak terbang keluar. Ketika Zhang Ruoshan menyerang untuk ke-13 kalinya, singa naga perak akhirnya terluka, dengan darah menetes dari lubang hidungnya. Singa naga perak akhirnya marah. Tubuhnya mulai memancarkan lapisan cahaya perak. Membuka mulutnya, itu memuntahkan seberkas cahaya perak yang terbang menuju jantung Zhang Ruoshan seperti pedang. Oh tidak, Zhang Ruoshan mendorong dengan kakinya dan melompat lebih dari 10 meter ke udara, mendarat di cabang pohon berusia 1000 tahun, dan menghindari serangan singa naga perak. Ledakan, pedang cahaya perak menghantam tempat Zhang Ruoshan berdiri tepat sebelumnya, membuat suara hiruk-pikuk. Di tanah, ia meninggalkan kawah dengan diameter 1 meter. Naga di langit, Zhang Ruoshan melompat turun dari dahan pohon. Semua ki asli dari tubuhnya melonjak melalui 36 meridian dan fokus ke tangannya. Dia mengeluarkan raungan yang dalam seperti naga. Bang! Satu tangan memukul punggung singa naga perak, menciptakan suara tulang patah dan pecah. Singa naga perak meraung dan jatuh tersungkur ke tanah. Tulang punggungnya telah dipatahkan oleh Zhang Ruoshan dengan satu serangan. Terluka parah, ia tergeletak di tanah, bahkan tidak bisa berdiri. Zhang Ruoshan sangat gembira, hanya dengan menggunakan kekuatan di tubuhnya, dia bisa melukai singa naga perak. Jika dia menggunakan pedang, dia mungkin bisa membunuh singa naga perak hanya dalam 10 pukulan. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku bukan tandingan prajurit dari tahap lanjutan alam hitam, setidaknya aku bisa menahan kekuatanku untuk sementara waktu. Dengan pertempuran melawan singa naga perak ini, Zhang Ruoshan dapat dengan jelas merasakan bahwa kendalinya atas naga dan sawit prajna gajah menjadi lebih kuat. Zhang Ruoshan mengeluarkan pedang kilat-kilatnya dan dengan satu sapuan, dia menggorok leher singa naga perak. Tidak lama kemudian, singa naga perak benar-benar mati. Setelah itu, Zhang Ruoshan membuat sayatan sepanjang kaki ke perut singa naga perak dan menarik sepotong daging seukuran kepalan tangan. Potongan daging ini sangat keras dan seberat besi. Itu memancarkan cahaya keperakan dan membawa aroma ringan. Itu seperti dosis spiritual daripada daging. Singa naga perak layak menjadi binatang buas tingkat kedua, karena ia benar-benar mampu menumbuhkan setengah kati spiritual brown. Zhang Ruoshan memegang spiritual brown perak di tangannya, memperlihatkan secercah senyuman. Spiritual brown adalah harta paling berharga di dalam binatang buas. Jika seorang prajurit mengkonsumsi spiritual brown, itu bisa meningkatkan kekuatan di tubuh mereka dan alam kultivasi. Jika orang normal mengkonsumsi spiritual brown, itu bisa memperkuat fisik mereka dan memberikan umur panjang. Setengah kati spiritual brown di tangan Zhang Ruoshan, jika diambil untuk dijual di pasar bela diri, setidaknya bisa dijual seharga 3.000 koin perak. Selanjutnya, batu kristal spiritual sering ditemukan di dalam spiritual brown. Bahkan spiritual brown kualitas terendah pun bernilai 1000 silver chions. Bagi Zhang Ruoshan, bagian dari spiritual brown ini tidak terlalu berguna. Dia berencana untuk membawanya pulang dan memberikannya kepada selir Lin untuk dikonsumsi. Selama spiritual brown disimpan dalam wadah batu giok, bahkan jika disimpan selama sebulan, spiritual brown tidak akan membusuk atau menurun kualitasnya. Untuk memperbaiki cincin tata ruang, Zhang Ruoshan telah membeli sejumlah wadah batu giok.
Dia mengambil kotak giok dari penyimpanan internal Time and Space Spinel dan menempatkan Spiritual Brown di dalamnya. Ada harta karun yang bisa ditemukan di seluruh tubuh singa naga perak. Kulit, bulu, darah, dan tulang semuanya dapat digunakan dalam pengobatan, dan dijual dengan harga yang mahal. Namun, tujuan utama Zhang Ruoshan datang ke Gunung Raja adalah untuk berlatih telapak tangan prajna naga dan gajah, jadi, dia tidak membawa tubuh singa naga perak bersamanya. Tidak lama setelah Zhang Ruoshan pergi, sekelompok tentara yang mengenakan baju besi datang ke tubuh singa naga perak. Jenderal Gekian berjalan keluar dari kelompok tentara itu, melihat ke arah singa naga perak yang tergeletak di genangan darah, dan berkata, dia sangat kuat hingga dia bahkan membunuh seekor singa naga perak. Jika dia memasuki alam hitam, siapa yang tahu seberapa kuat dia nantinya? Biarkan yang mulia, bahkan saya ingin melihat. Penjaga kerajaan di sampingnya hanya bisa menghela nafas, berpikir itu tidak bisa dipercaya. Belum pernah terdengar sebelumnya, bahwa seorang pejuang yang berada di penyelesaian alam kuning dapat membunuh seekor singa naga perak. Hal yang mustahil seperti ini sekarang sedang menatap wajah mereka. Jenderal Gekian memerintahkan dan berkata, lakukan hal yang sama dengan tubuh binatang buas sebelumnya. Bawa pulang tubuh singa naga perak, kirimkan ke Departemen Keuangan Kekaisaran, dan ubah menjadi koin perak. Setelah Pangeran ke-9 selesai berlatih, saya secara pribadi akan menyerahkan koin kepadanya. Petik 2. Bab 63, Zhang Ruoshan telah mengisolasi dirinya dan berlatih di Gunung Raja selama 10 hari terakhir, untuk melatih teknik telapak tangannya. Dia telah membunuh 2 binatang buas tingkat kedua dan 17 binatang buas tingkat 1 kelas superior. Binatang buas kelas superior tingkat kedua dan tingkat pertama di Gunung Raja mungkin semuanya telah dibunuh oleh Zhang Ruoshan. Tampaknya binatang buas tingkat rendah di King Moon tahu bintang pembunuh telah tiba. Begitu mereka melihat Zhang Ruoshan, mereka semua langsung lari seolah-olah mereka melihat monster iblis. Mendering, ada sungai selebar 7 atau 8 meter mengalir dari atas puncak dan mengeluarkan suara gemuruh air. Dengan melemparkan batu ke sungai, ia menabrak arus air yang kuat dan mulai berguling-guling di air. Zhang Ruoshan tiba di tepi sungai. Ia memandang gemericik air seolah jantungnya ikut bergemuruh. Setelah semua kultivasi baru-baru ini, Zhang Ruoshan dapat merasakan dengan jelas bahwa dia telah mencapai ujung menembus teknik telapak tangan. Dia berlari dari tanah dan melompat ke sungai. Dia memanfaatkan tubuhnya yang kuat untuk menahan kekuatan sungai. Ledakan, ki aslinya telah diaktifkan. Dia melepaskan telapak tangan yang kuat. Air di sungai sempat sedikit berhenti karena telapak tangannya. Tak lama setelah itu, arus berbalik dengan ganas ke arah Zhang Ruoshan dan mengusirnya. Aliran air yang deras telah merobohkan bantalannya dan melemparkannya ke tepi sungai. Setelah memuntahkan mulut air, Zhang Ruoshan melompat kembali ke sungai. Dia melawan arus dengan teknik telapak tangan yang berbeda untuk memberi jalan bagi dirinya sendiri. Kali ini, dia melepaskan 3 telapak tangan secara berurutan. Lagi-lagi dia terlempar oleh gelombang air, Zhang Ruoshan terus bergerak ke hulu setiap kali dia terjatuh. Zhang Ruoshan tidak menyerah setelah dirobohkan berulang kali. Semakin lama dia berlatih, semakin lama dia bisa tinggal di sungai. Sudah 1 hari sejak Zhang Ruoshan menghadapi air. Dia kelelahan dan seluruh tubuhnya penuh luka. Setelah malam tiba, dia menemukan sepotong spiritual brown dari ular bermata cian, binatang buas tingkat kedua. Dia makan spiritual brown, duduk dan mulai bermeditasi untuk menyerap ki spiritual yang membantu memulihkan kekuatan fisik dan energinya. Keesokan paginya, luka di tubuh Zhang Ruoshan sudah sembuh. Tubuhnya penuh dengan ki asli dan vitalitas. Dia kemudian melompat kembali ke sungai dan terus berlatih. Pada hari kelima, terdengar tangisan panjang dari sungai. Naga dan gajah kembali ke bumi. Zhang Ruoshan melepaskan kedua telapak tangannya secara bersamaan. Kekuatan telapak tangan yang terburu-buru menyerang dengan keras dan mengeluarkan suara seolah-olah naga dan gajah mengaum bersama. Anehnya, air yang ditamparnya mulai mengalir ke belakang. Naga dan gajah kembali ke bumi, teknik telapak tangan ketiga dari telapak prajna naga dan gajah, berhasil dibudidayakan. Zhang Ruoshan telah meledak dengan kekuatan 100 banteng dan mencapai alam tertinggi dari alam kuning. Pada saat ini, ki spiritual di seluruh Gunung Raja telah diaktifkan dan berkumpul menuju Zhang Ruoshan. Itu berubah menjadi sinar cahaya putih dan melesat menuju ruang hampa setinggi 100 mil. Ada gambar ilusi kuno yang ditampilkan di sekitar berkas cahaya. Beberapa dari mereka adalah sosok manusia dan naga, beberapa seperti angin dan kilin. Setiap gambar ilusi itu suci. Mereka menunjukkan rasa kekuatan seolah-olah mereka adalah manifestasi dewa. Kami adalah manifestasi para dewa. Berlutut, Jenderal Gekian dan pasukan pengawal kerajaan semuanya berlutut dan menyembah gambar ilusi para dewa dari jauh. Manifestasi dewa seperti itu biasanya hanya terjadi jika menyangkut pengorbanan skala besar. Gambar ilusi dewa telah muncul di Gunung Raja dan melayang di atas kepala Pangeran ke-9. Itu benar-benar keajaiban bagi seluruh komando Yunwu. Memang benar bahwa itu akan membangkitkan akor para dewa ketika aku mencapai alam tertinggi. Zhang Ruoshan melihat gambar ilusi dewa di langit dengan gembira. Akhirnya, dia membuat langkah pertamanya di jalan menjadi seorang pejuang yang kuat. Ledakan, gambar ilusi dewa telah berubah menjadi sinar cahaya. Mereka melayang ke glabella Zhang Ruoshan dan memahat ke dalam kolam ki-nya. Ledakan, sinar cahaya meledak dan menunjukkan bau spiritual putih setelah terjun ke kolam ki Zhang Ruoshan. Kipul hampir meledak karena terlalu banyak cahaya.
Darah di tubuhnya terus bergulung-gulung. Dalam hal ini, mari kita menerobos ke alam hitam. Zhang Ruoshan pasti tidak akan membiarkan kesempatan bagus seperti itu pergi. Dia duduk di air, dan dengan cepat mengaktifkan 36 meridian di tubuhnya. Dia kemudian menyerap kekuatan para dewa dan mulai menerobos alam hitam. Zhang Ruoshan telah mencapai alam tertinggi dari alam kuning. Di atas bantuan kekuatan spiritual para dewa, tidak diragukan lagi bahwa dia akan mampu menerobos ke alam hitam tanpa kemunduran. Setelah 1 jam, kolam ki Zhang Ruoshan bergetar hebat dan retak. Ledakan, kipulnya pecah dan pecah berkeping-keping. Segera setelah itu, potongan-potongan yang rusak direstrukturisasi dengan kecepatan tinggi dan diselesaikan ke kipul yang jauh lebih besar. Tidak, bukan kipul, itu harus disebut danau ki. Zhang Ruoshan telah berhasil menembus alam hitam. Oleh karena itu, kolam ki di gelabelanya berubah menjadi danau ki. Itu telah membesar 100 kali lebih banyak daripada ketika dia berada di penyelesaian alam kuning. Tanda-tanda dewa dicap di dinding danau ki-nya dan menunjukkan kilau kemegahan spiritual. Namun, tanda-tanda dewa tampak begitu samar dan samar sehingga orang mungkin akan melewatkannya tanpa melihat lebih dekat. Berhati-hatilah, Zhang Ruoshan baru saja mencapai alam tertinggi dari alam kuning dan telah menggambar Chot of Gods untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, memiliki tanda dewa yang samar dianggap biasa. Dikatakan bahwa jika Zhang Ruoshan dapat mencapai alam tertinggi dari alam hitam, dia akan dapat bergema untuk kedua kalinya dari akor dewa. Oleh karena itu pasti akan memperdalam tanda dewa di danau ki-nya. Jumlah prajurit yang telah berkultivasi ke alam tertinggi tersebar setelah zaman kuno. Hanya sejumlah kecil orang suci dan kaisar agung dengan bakat luar biasa yang telah selesai mengolah alam tertinggi dan menggemakan Chot of Gods ketika mereka masih muda. Namun, Santo dan kaisar agung tidak mengungkapkan banyak detail tentang apa yang terjadi di usia muda mereka. Mustahil untuk mencatatnya di buku sejarah dan karenanya tidak ada yang tahu detail lainnya. Tidak diragukan lagi, luar biasa bagi Zhang Ruoshan untuk menggemakan Chot of Gods setelah bertahun-tahun. Namun, itu di luar batas kemungkinan untuk mewujudkannya lagi. Bahkan Kaisar Agung dan Sen, alam tertinggi dari alam hitam jauh lebih sulit untuk dibudidayakan dibandingkan dengan alam tertinggi dari alam kuning. Meskipun Zhang Ruoshan telah mencapai alam tertinggi dari alam kuning, dia tidak cukup percaya diri untuk menembus alam tertinggi dari alam hitam. Dibungkus dalam cahaya para dewa, dilindungi oleh para dewa, apakah ini danau roh cahaya suci dalam mitos kuno? Dalam kehidupan terakhir Zhang Ruoshan, Kaisar Ming pernah menyebut danau roh cahaya suci. Dikatakan bahwa ketika Kaisar Ming masih muda, dia telah menggemakan Chot of Gods dan menerima perlindungan para dewa. Danau ki-nya kemudian berubah menjadi danau roh cahaya suci. Setelah danau roh cahaya suci telah dibudidayakan, danau ki akan menjadi ulet. Bahkan para pejuang dari alam bumi tidak akan mampu menembus danau ki Zhang Ruoshan. Selain itu, ketika Zhang Ruoshan memperoleh kultivasi yang lebih tinggi, keuntungan memiliki danau roh cahaya suci akan lebih jelas. Zhang Ruoshan telah menghabiskan sepanjang hari dan malam untuk mencerna kekuatan Chot of Gods. Ki asli di danau ki sepertinya terisi. Dengan kata lain, Zhang Ruoshan telah mencapai puncak tahap awal alam hitam. Segera setelah itu, dia akan mampu menembus tahap pertengahan dari alam hitam. Ini jelas merupakan danau roh cahaya suci. Dibandingkan dengan para pejuang di tahap awal alam hitam, kapasitas danau ki saya 10 kali lebih banyak dan kemurnian ki asli saya jauh lebih baik. Saya kira itu kurang lebih sama dengan prajurit di penyelesaian alam hitam. Kapasitas kolam ki seorang prajurit biasa akan meningkat 10 kali lipat dengan menerobos dari penyelesaian alam kuning ke tahap awal alam hitam. Karena Zhang Ruoshan telah mengembangkan alam tertinggi yang satu alam lebih tinggi dari prajurit biasa, kapasitas kolam ki-nya telah meningkat 2 kali. Oleh karena itu, dibandingkan dengan para pejuang di tahap awal alam hitam, kapasitas danau ki-nya 10 kali lebih banyak. Sementara Zhang Ruoshan menerobos dunia di dalam air, Jenderal Ge Qian bergegas kembali ke istana kerajaan dan ingin melaporkan kabar baik kepada Pangeran Yunwu. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Yang Mulia. Kasim Cao, tolong bantu beritahu Pangeran Komandan. Ge Qian tampak mendesak dan berkata. Kasim Cao bersekutu dengan ratu. Mengetahui Ge Qian bertanggung jawab untuk melindungi Pangeran ke-9, dia pasti akan mengabaikan Ge Qian. Yang Mulia sedang beristirahat saat ini. Saya khawatir dia tidak akan dapat melihat Anda, Jenderal saya. Silakan kembali ke stasiun Anda dan lindungi Pangeran ke-9. Ge Qian menatap Kasim Cao dengan marah dan berkata, Cao Siren, kamu sebaiknya pergi memberitahu Yang Mulia sekarang. Jika terjadi sesuatu karena keterlambatanmu, kamu pasti akan mati. Kasim Cao dikenal sebagai seorang pejuang di negara bagian Fajar dari alam hitam. Meskipun dia tidak cukup kuat untuk melawan Ge Qian, dia tidak takut menghadapi Ge Qian. Pada saat yang sama, suara Komandan Pangeran Yunwu pecah. Dia berkata, siapa yang membuat begitu banyak suara? Kasim Cao menatap Ge Qian dengan tajam dan berbisik, mari kita lihat bagaimana kamu puas mengganggu Yang Mulia. Ge Qian bahkan tidak melihat Kasim Cao tetapi menyapa ke arah istana. Dia berkata, Yang Mulia, pelayan Anda Ge Qian memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Suara Pangeran Yunwu terdengar ke istana dan dia berkata, Ge Qian, bukankah kamu melindungi Pangeran ke-9? Apa yang lebih penting daripada melindungi anakku? Atau apakah Anda pernah bertemu dengan pembunuh lain yang mencoba membunuh Pangeran ke-9? Lebih penting dari semua ini, Ge Qian berseru dan berkata.
Tampaknya Komandan Pangeran Yunwu telah menyadari sesuatu telah terjadi. Dia segera memanggil Ge Qian. Mendengar apa yang Ge Qian katakan, Kasim Cao mengubah wajahnya. Dia mengikuti Ge Qian dan memasuki istana. Ge Qian sedikit melirik Kasim Cao dan berkata, "Yang mulia, apa yang akan saya laporkan sangatlah penting. Saya hanya bisa memberitahu Anda, Yang mulia, bukan orang lain." Komandan Pangeran Yunwu duduk di bagian atas istana sambil memegang buku emas. Dia mengerutkan alisnya dan melirik Ge Qian dengan cepat, "Singkirkan semua orang. Saya butuh privasi dengan Jenderal." Kasim Cao tidak mau meninggalkan istana. Namun, dia tidak berani melanggar perintah Pangeran Yunwu dan langsung meninggalkan istana. Pangeran Komandan Yunwu bertanya, "Ge Qian, kamu bisa memberitahuku sekarang. Apa yang salah?" Ge Qian berlutut dengan satu kaki dan melaporkan kepada Pangeran Yunwu apa yang dilihatnya di Gunung Raja tanpa melewatkan detail apapun. Akord Dewa. Mendengar ini, Pangeran Komandan Yunwu tidak bisa tenang lagi. Seluruh tubuhnya menggigil dan tiba-tiba berdiri. Ge Qian mengangguk dan berkata, "Ya. Saya yakin Pangeran ke-9 telah mencapai alam tertinggi seperti yang digambarkan oleh mitos dan dengan demikian menggemakan akord dewa." Raut wajah Pangeran Yunwu terus berubah. Setelah memperhatikan betapa pentingnya berita itu, dia bertanya, "Apakah ada orang lain yang mengetahuinya?" Ge Qian menjawab, "Selain diriku, 10 pengawal kerajaan yang ditempatkan di sana bersamaku juga menyadarinya." Pangeran Komandan Yunwu berkata, "Akord dewa adalah hal yang luar biasa. Ini baru harus benar-benar rahasia. Ge Qian, apa yang harus kita lakukan terhadap 10 orang yang tahu tentang Pangeran ke-9? Dengan kata lain, yang dimaksud Pangeran Yunwu adalah bagaimana menangani Ge Qian." Ge Qian dengan jelas memahami bagaimana segala sesuatunya bekerja dan berpikir sejenak. Ada rasa tekad di matanya. Dia berkata, "Dibunuh." Pangeran Komandan Yunwu mengangguk dan berkata, "Ge Qian, aku tahu kau selalu menjadi jenderal yang setia. Namun, jika berita tentang putraku bocor, semua pembunuh pasti akan membuatnya terbunuh. Mengapa Anda dan 10 penjaga kerajaan lainnya tidak menjaga kuil leluhur di Gunung Kaisar dan tidak pernah kembali? Dalam hal ini, anakku, kamu, dan 10 penjaga semuanya akan aman." "Ya Yang Mulia," Ge Qian menjawab. Kemudian, Komandan Pangeran Yunwu dan Ge Qian bergegas ke Gunung Raja. Mereka ingin memastikan apakah Pangeran ke-9 benar-benar menggemakan Chot of Gods. Bab 64. Swoosh. Zhang Ruoshan melompat dari air. Kemudian dia berputar di udara dan mendarat di tepi sungai. Ki putih asli keluar dari pori-porinya, mengeringkan pakaiannya yang basah dalam sekejap. Setelah mencapai alam hitam, ia mampu memercikkan ki asli karena ki asli di tubuhnya begitu padat, atau mengubah ki asli menjadi pedang ki dan membunuh orang di udara. Zhang Ruoshan mengaktifkan ki asli di tubuhnya dan memindahkannya ke meridian di tangan kanannya. Kilatan gas putih berkumpul di ujung jari telunjuknya. Dia berlari menuju pinus besi sejauh 10 meter. Ledakan. Pedang ki putih telah mematahkan batang pohon pinus besi dan meninggalkan lubang sebesar kepalan tangan. Ini adalah napas pedang yang cukup rata-rata dengan kekuatan sebesar itu. Tidak diragukan lagi itu tidak ada bandingannya antara prajurit di alam hitam dan alam kuning. Jika saya mengolah Sword Ripple of Ten Channels, teknik bela diri kelas superior di tahap spiritual dan menggunakan pedang ki, saya bertanya-tanya seberapa kuat itu akan terjadi. Dalam kehidupan terakhir Zhang Ruoshan, dia telah mengolah pedang riak 10 saluran. Dia telah mengubah semua 10 jarinya menjadi pedang. Dengan titik acak, dia akan bisa menampilkan pedang ki tajam yang bisa membunuh orang sejauh 100 meter. Namun, Sword Ripple of Ten Channels sangat sulit untuk diolah. Meskipun Zhang Ruoshan telah berhasil mengolahnya di kehidupan sebelumnya, tentu bukan tugas yang mudah untuk mencapai teknik itu lagi. Pada saat ini, dia merasa seperti seseorang datang, jadi dia mengambil semua ki asli kembali ke tubuhnya. Pangeran Komandan Yunwu berjalan menuju Zhang Ruoshan dan meliriknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mengangguk puas dan bertanya, "Apakah kamu menerobos ke alam hitam?" Zhang Ruoshan tidak banyak bicara tetapi sedikit mengangguk. Zhang Ruoshan tidak memiliki banyak kasih sayang terhadap Komandan Pangeran Yunwu. Namun, dia bisa merasakan betapa Pangeran Komandan Yunwu sangat peduli padanya dan karena itu dia sangat menghormatinya. Pangeran Komandan Yunwu berkata, "Serang aku dengan kekuatan terkuatmu." Zhang Ruoshan meliriknya sekilas dan berkata, "Oke." Setelah mencapai tahap awal alam hitam, Zhang Ruoshan sangat ingin menguji kemampuannya dan melihat seberapa jauh kemampuannya. Karena dia jelas tahu bahwa Pangeran Yunwu akan melakukan apapun untuk melindunginya dan tidak akan pernah menyakitinya, dia aman untuk menunjukkan semua yang dia miliki di depan Pangeran Yunwu. Desir, Zhang Ruoshan meledakkan kecepatannya ke titik tertinggi yang melebihi 10 meter per detik. Dia melepaskan telapak tangannya ke arah dada Pangeran Yunwu. Naga dan gajah kembali ke bumi. Telapak tangan yang dia perlihatkan adalah yang terkuat dengan kekuatan raksasa. Tulang dan otot di tubuhnya mengeluarkan suara naga dan gajah yang mengaum bersama. Angin palem yang kuat memaksa pasir mengalir di awan. Meskipun telapak tangan Zhang Ruoshan telah dilepaskan ke Komandan Pangeran Yunwu, dia tidak bergerak sedikit pun atau melawan. Ledakan. Ketika Zhang Ruoshan telah melepaskan telapak tangan di tubuh Pangeran Yunwu, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari Pangeran Yunwu. Zhang Ruoshan terlempar jauh. Darah spiritual di tubuhnya terus bergulir dan dia jatuh ke tanah dalam posisi yang canggung. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur 10 langkah ke belakang untuk menghilangkan kekuatan yang kuat.
Pangeran Komandan Yunwu mengangguk dan berkata, tidak buruk. Kekuatan telapak tanganmu lebih kuat dari kebanyakan prajurit di tahap lanjutan alam hitam. Itu bahkan lebih intens daripada beberapa prajurit yang lebih lemah di negara bagian Fajar dari alam hitam. Lagi pula, keuntungan terbesarmu bukanlah kekuatanmu, tetapi penguasaan kekuatan dan teknik pedangmu yang sama dengan seorang pejuang di alam bumi. Secara keseluruhan, saya kira para pejuang di Downstate of the Black Realm tidak akan bisa mengalahkan Anda. Saya kira Anda memang telah mengembangkan alam tertinggi dari alam kuning. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan kekuatan seperti itu. Zhang Ruoshan berpikir, tidak diragukan lagi bahwa saya mengejutkan Pangeran Yunwu ketika saya menggemakan Chot of Gods. Pangeran Komandan Yunwu memandang Zhang Ruoshan dengan kelembutan di matanya. Dengan bakat Anda, pencapaian Anda di masa depan pasti akan melampaui saya. Tinggal di istana hanya akan menyia-nyiakan bakatmu dan menghentikanmu untuk berkembang. Anda memiliki dua pilihan sekarang jika Anda ingin terus meningkatkan kultivasi seni bela diri Anda. Pilihan pertamamu, Yuntai Suzerain. Saya kira Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Zhang Ruoshan menjawab, Suzerain Yuntai diklasifikasikan sebagai Suzerain kelas 4 yang didirikan 720 tahun yang lalu. Mereka memegang kekuasaan besar dan menikmati status superior tertentu di 9 prefektur barat. Setiap pangeran, putri, dan anak-anak dari keluarga besar komando bangga menjadi anggota Yuntai Suzerain. Suzerain Yuntai dikenal sebagai tempat lahir para pejuang yang kuat. Hampir setengah dari prajurit alam surga di 9 prefektur barat adalah murid dari Yuntai Suzerain. 9 prefektur barat mengacu pada 9 komando di punggungan barat. Komando Yunwu adalah salah satunya. Pangeran Komandan Yunwu mengangguk dan berkata, saya pernah menjadi murid Yuntai Suzerain. Wakil Kepala Suzerain Yuntai Eksternal adalah senior keluarga kerajaan di Komando Yunwu serta paman saya. Jika Anda memutuskan untuk bergabung dengan Yuntai Suzerain, saya akan membuat surat untuk paman saya. Saya yakin Anda hanya perlu menunjukkan 1/10 dari bakat Anda untuk mencapai Yuntai Suzerain dan menjadi siswa eksternal dari Suzerain. Zhang Ruoshan berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana dengan pilihan kedua? Pangeran Komandan Yunwu berkata, pilihan kedua akan relatif sulit. Jika bakat Anda cukup tinggi dan mampu menonjol di antara semua pejuang yang luar biasa, pencapaian Anda akan luar biasa. Pernahkah Anda mendengar tentang sekolah pasar bela diri? Maksudmu sekolah pasar bela diri yang dioperasikan oleh Bank Pasar Bela Diri? Zhang Ruoshan berkata, bisnis Bank Pasar Bela Diri telah mencakup seluruh lapangan Kunlun. Setiap komando, setiap kota, dan setiap kota terkait dengan Bank Pasar Bela Diri sampai batas tertentu. Pasar bela diri di semua komando dikendalikan oleh Bank Pasar Bela Diri. Adalah fakta bahwa Bank Pasar Bela Diri memiliki kendali atas 30% dari sistem ekonomi di seluruh lapangan Kunlun. Bank Pasar Bela Diri lebih kuat daripada Suzerain Yuntai untuk sebagian besar. Itu telah mewariskan kekuatan sejak abad pertengahan dan dianggap sebagai kekaisaran uang. Belum lagi Suzerain kelas 4, bahkan Suzerain kelas 1 pun tidak berani menghadapi Martial Market Bank. Dengan kemakmuran yang begitu besar, Bank Pasar Bela Diri pasti membutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk perlindungan. Oleh karena itu, Bank Pasar Bela Diri telah mendirikan Kolisem Pasar Bela Diri dan Sekolah Pasar Bela Diri. Sekolah Pasar Bela Diri bertujuan untuk menumbuhkan lebih banyak dan lebih banyak bakat untuk Bank Pasar Bela Diri sehingga bisa menjadi kuat selamanya dan menjadi penguasa uang di lapangan Kunlun. Semakin berprestasi siswa di Sekolah Pasar Bela Diri, semakin tinggi status mereka dan semakin banyak hak istimewa yang dapat mereka nikmati setelah lulus. Manfaat besar bergabung dengan Sekolah Pasar Bela Diri adalah, mereka selalu kaya dan tidak akan pernah kekurangan sumber daya untuk berkultivasi. Bank Pasar Bela Diri adalah pendukung paling kuat untuk sekolah. Tidak diragukan lagi, sangat sulit untuk masuk ke Sekolah Pasar Bela Diri. Itu hanya akan semakin kompetitif setiap tahun sehingga kesalahan kecil akan membuat para pejuang mati. Zhang Ruoshan dengan jelas memahami betapa kuatnya Bank Pasar Bela Diri. Pasar Bela Diri di Komando Yunwu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan. Markas besar Bank Pasar Bela Diri lebih besar dari Istana Kerajaan Kekaisaran Pusat pertama, yang keduanya mengendalikan nasib dunia. Zhang Ruoshan bertanya, apakah Bank Pasar Bela Diri sudah mendirikan sekolah di Komando Yunwu? Pangeran Komandan Yunwu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak. Bukan di Komando Yunwu tapi di Omen Ridge. Mereka telah mendirikan sekolah bintang 1 dan secara khusus mendaftarkan prajurit berbakat dari 36 komando di perbatasan Omen Ridge termasuk prefektur barat, timur, selatan dan utara. Zhang Ruoshan mengangguk setuju dan berkata, oke. Saya akan bergabung dengan Sekolah Pasar Bela Diri. Mungkin akan kurang kompetitif bagi Zhang Ruoshan untuk bergabung dengan Yuntai Suzerain, dan lebih mudah baginya untuk berkultivasi. Namun, potensi Suzerain Yuntai jauh lebih kecil daripada Sekolah Pasar Bela Diri. Sejauh menyangkut Zhang Ruoshan, dia khawatir itu tidak akan cukup kompetitif. Dalam hal Komandan Pangeran Yunwu, dia puas dengan keputusan Zhang Ruoshan. Dia berkata, ketika Anda menjadi senior Bank Pasar Bela Diri di masa depan, Komando Yunwu juga akan mendapat manfaat. Ada 1 bulan lagi sampai hari pendaftaran Sekolah Pasar Bela Diri. Anda harus menjaga pikiran Anda untuk meningkatkan soliditas wilayah Anda selama periode waktu ini. Ketika saatnya tiba, saya akan mengatur penjaga untuk mengirim Anda ke Omen Ridge. Setelah itu, baik Pangeran Yunwu dan Zhang Ruoshan meninggalkan Gunung Raja. Zhang Ruoshan kembali ke Istana Giok, tetapi dia tidak melihat Jenderal Geqian.
Penjaga kerajaan yang ditempatkan di Istana Giok semuanya diganti. Jenderal yang bertanggung jawab bertubuh besar dan kecoklatan dengan janggut menutupi wajahnya. Ketika dia melihat Zhang Ruoshan, dia membungkuk dan langsung menyapanya dengan suaranya yang tebal. Dia berkata, pelayanmu Ganli menyapa pangeran ke-9ku. Zhang Ruoshan bertanya, di mana Jenderal Ge Qian? Ganli menjawab, Ge Qian telah ditugaskan ke kuil leluhur Kaisar Gunung. Mulai sekarang, pelayanmu akan melindungi pangeran ke-9ku. Jangan khawatir, pangeran ke-9ku. Kultivasi bela diri saya di atas Ge Qian dan saya cukup kuat untuk mengalahkan 3 Ge Qian. Dia kemudian menunjukkan Zhang Ruoshan lengan kokoh dan tubuh berotot. Otot-otot di tubuhnya seperti potongan besi. Zhang Ruoshan tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya Ge Qian dan penjaga kerajaan lainnya tahu bahwa dia telah menggemakan Chot of Gods dan karenanya mereka semua ditugaskan untuk mengawasi di kuil leluhur. Zhang Ruoshan melirik Ganli dan berkata, saya yakin tidak ada pembunuh yang berani mendekati Istana Giok di bawah perlindungan Jenderal Ganli. Setelah mendengarkan pujian Zhang Ruoshan, Ganli tertawa dan melambaikan kapak di tangannya, berkata, saya telah bertarung dengan Yang Mulia di medan perang 10 kali. Aku bahkan bisa membunuh binatang buas dengan satu ayunan kapakku. Setiap pembunuh yang berani datang ke Istana Giok, saya jamin saya akan mencabik-cabik mereka. Zhang Ruoshan mengangguk dan pergi ke istana. Dia ingin pergi ke halaman tempat Le tinggal dan melihat apakah dia telah mengolah formula sihir samsara nonuk Le. Ketika dia berjalan ke halaman, dia melihat Le berdiri diam di tengah halaman. Daun bambu hutan di sampingnya berjatuhan seperti hujan daun. Kecepatan Le melepaskan pedang secepat kilat. Itu telah menembus daun setiap kali dia menyerang. Ada bayangan pedang di mana-mana di halaman dan ada suara pedang bersiul di udara. Daun bambu yang jatuh ke tanah tidak ada yang utuh. Tepuk. Zhang Ruoshan bertepuk tangan sambil berjalan menuju Le dan berkata, selamat atas peningkatan kultivasimu. Saya kira Anda telah mengolah langkah pertama dari formula sihir samsara nonuk Le. Zhang Ruoshan tahu bahwa kultivasi Le telah mencapai tahap awal alam hitam. Le langsung menarik kembali pedangnya, menyarungkannya dengan sangat akurat. Pandangan Le juga jatuh pada Zhang Ruoshan. Dia bertanya, bagaimana denganmu, dermawanku? Sudahkah Anda mencapai tahap awal alam hitam? Aku memang berhasil sampai ke alam hitam. Zhang Ruoshan mengangguk dan bertanya, jadi, apa rencanamu? Bab 65, Le berkata, teknik yang saya latih disebut ilmu pedang penghancur diri dan formula sihir samsara nonuk Le. Kurasa aku ditakdirkan untuk mengambil jalan pembantaian dalam hidupku. Karena saya telah berkultivasi ke alam hitam, saya ingin menguji diri saya di pasar gelap. Zhang Ruoshan berkata, pasar gelap jelas merupakan jalan yang tidak akan kembali lagi bagi para pejuang biasa. Mungkin ini percobaan yang bagus untukmu. Kekuatan pasar gelap tentu sangat besar, telah menyebar ke seluruh wilayah komando. Itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Bank Pasar Bela Diri, Federasi Prasasti, dan Sekte Setan Pemujaan Bulan. Apalagi disitulah para bejat dan buronan berkumpul. Yun bergegas ke Pangeran ke-9. Dia membungkuk dan berkata, Pangeran ke-9ku, Lin Chenyu dan Lin Ningxian memiliki pesan untukmu dari pelayan mereka. Mereka mengatakan waktu 1 bulan sudah habis. Mereka ingin mengundang Anda ke bidang seni bela diri keluarga kerajaan dan mengamati pertarungan. Oh, sudah 1 bulan. Oke, saya akan menuju ke bidang seni bela diri sekarang. Zhang Ruoshan memasang senyum di wajahnya. Dia melirik Le dan menemukan dia sangat tenang. Zhang Ruoshan mengangguk dan bertanya, Le, apakah kamu ingin menonton pertarungan bersama? Le berkata, ide bagus, ayo pergi. Ketika Zhang Ruoshan, Le, dan Yun tiba di lapangan seni bela diri, semua pangeran dan putri sudah berkumpul di lapangan. Selain Lin Chenyu dan Lin Ningxian dari keluarga Lin, mereka juga membawa 4 penjaga ke lapangan. Melihat Le berjalan ke lapangan bersama Zhang Ruoshan, setiap prajurit Lin terkejut, termasuk Lin Ningxian. Bukankah dia budak Ningxian? Dia benar-benar beruntung karena dia tidak mati. Salah satu dari 4 penjaga mencibir. Terus, meskipun dia tidak mati, semua meridiannya telah dihancurkan. Dia cacat sekarang, penjaga lainnya berkata dengan jijik. 4 penjaga yang berdiri di belakang Lin Ningxian adalah persis 4 orang yang mematahkan tangan dan kaki Le di luar kolisem pasar bela diri. Mereka semua mengira bahwa mereka telah memukulinya sampai mati. Tidak heran mengapa mereka relatif terkejut ketika melihat Le yang mengikuti di belakang Zhang Ruoshan. Salah satu penjaga dengan hidung elang memegang batang besi 100 kg, melangkah di belakang Lin Ningxian dan berkata, Le, kamu adalah budak Ningxian. Beraninya kau tidak berlutut saat melihat nyonya kami. Le menatap penjaga dengan dingin. Penjaga yang baru saja berbicara hanya berada di tahap lanjutan alam kuning. Menatap mata Le, dia merasa kedinginan. Semua meridiannya telah dihancurkan. Aku seharusnya tidak takut. Tenang, penjaga itu mencoba menghibur dirinya sendiri dan melanjutkan, seorang budak yang ingin membuat keributan. Benar-benar budak yang merendahkan. Saya, Lin Zuoxi, harus memberi Anda pelajaran hari ini. Penjaga itu memegang batang besi dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke pinggang Le. Berbunyi, sebuah pedang melintas, kepala penjaga telah terkoyak dari tubuhnya dan darah menyembur setinggi 3 meter dari lehernya. Tubuh tanpa kepala jatuh ke tanah dengan berat. 3 penjaga lainnya semuanya membeku di belakang Lin Ningxian. Mereka tidak percaya bahwa Le akan berani membunuh Lin Zuoxi. Apalagi cara dia mengayunkan pedang terlalu cepat sehingga tidak ada yang tahu bagaimana dia membunuh penjaga itu.
Bahkan Lin Ningxian dengan kultivasi yang lebih tinggi tidak dapat mengidentifikasi teknik pedang Le dengan jelas. Belum lagi ketiga penjaga di belakangnya. Satu-satunya orang yang membedakan teknik pedang Le adalah Lin Chenyu. Dia terkekeh dan berkata, Le, kau benar-benar pendekar pedang mematikan milik Lin. Kultivasi Anda jauh lebih kuat dari sebelumnya dengan teknik pedang yang lebih cepat. Saya kira Anda telah mencapai alam hitam. Le menjawab, Tuan Lin, saya pernah menjadi budak Lin. Namun, Le di depan Anda hanyalah Le. Dia tidak ada hubungannya dengan Lin lagi. Haha, Le, kau terlalu naif. Sekali Anda menjadi budak, selamanya menjadi budak. Jika kamu berani mengkhianati tuanmu, kamu telah melanggar peraturan komandan dan akan dihukum mati, kata Lin Ningxian. Karena kamu telah menembus alam hitam, mengapa kamu tidak kembali ke Lin? Anda akan menikmati banyak keuntungan di masa depan jika Anda setia kepada kami. Le tampak tajam dan berkata, Nona Lin, alasan mengapa saya setuju untuk menjadi budak Anda adalah Anda menyelamatkan hidup saya. Namun, anugerah keselamatanmu telah dihapuskan sejak saat kamu memutuskan untuk membunuhku di luar Coliseum of the Martial Market. Le yang Anda lihat tidak akan menjadi budak siapapun sekarang. Aku akan memastikan kamu tidak akan hidup jika kamu memaksaku menjadi budakmu. Lin Ningxian sangat kesal dan berkata, beraninya kamu. Penjaga, sepupuku, aku akan membeli budak ini. Zhang Ruoshan berjalan menuju Lin Ningxian dan menunjuk ke Le. Meskipun Lin Ningxian sombong, dia benar bahwa itu dianggap sebagai kejahatan serius bagi seorang budak untuk mengkhianati tuannya di Komando Yunwu. Mereka pasti akan dihukum mati. Lin Ningxian memandang Zhang Ruoshan dan berkata sambil tersenyum, oh, sepupuku. Bisakah saya mengatakan bahwa Anda memohon kepada saya? Zhang Ruoshan menjawab, jika Anda harus memahaminya seperti itu, Anda bisa. Besar, karena Anda memohon kepada saya, bagaimana saya tidak bisa menyelamatkan wajah Anda sebagai sepupu Anda? Beri saya 1 juta koin perak dan saya akan menjual budak ini kepada Anda. Lin Ningxian mengangkat kepalanya dan terkikik. Seorang budak di tahap awal alam hitam dihargai maksimal 10.000 koin perak. Tidak ada yang akan menghabiskan 1 juta koin perak untuk membeli budak pada tingkat seperti itu, termasuk Lin Ningxian. Putri Komando ke-9 menambahkan, Lin Ningxian, kamu merampok saudaraku yang ke-9. 1 juta koin perak lebih dari cukup untuk membeli 100 budak di tahap awal alam hitam. Lin Ningxian tertawa dan berkata, jangan berpura-pura baik jika kamu tidak memiliki cukup koin untuk dibeli. Menjadi orang baik ada harganya. Zhang Ruoshan menyela Lin Ningxian dan berseru, setuju. 1 juta koin perak memang layak untuk Le. Saya akan mengirim 1 juta koin perak ke Lin Mansion dalam waktu 1 bulan. Semua orang di lapangan kagum dengan apa yang dikatakan Zhang Ruoshan, termasuk Lin Ningxian. Tidak ada yang percaya bahwa dia akan menghabiskan 1 juta koin perak hanya untuk membeli budak yang terdegradasi. Hanya orang bodoh seperti Zhang Ruoshan yang akan melakukan bisnis yang merugi. Kakak ke-9 saya, Putri Komando ke-9 hendak mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan memandang Lin Ningxian. Dia mengulurkan satu tangan dan bertanya, sepupuku, kurasa kamu bisa memberiku kontrak budak sekarang. Kekayaan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sepupu saya, Anda memiliki rasa hormat saya. 1 juta koin perak datang pada waktu yang tepat, itu akan menjadi mas kawin saya ketika saya menikah dengan pangeran ke-7. Terima kasih, sepupuku sayang. Senyum gembira ditampilkan di wajah Lin Ningxian. Dia mengeluarkan kontrak kulit binatang dan menyerahkannya kepada Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan menanggapi dengan senyum tipis. Dia mengambil kontrak kulit binatang dan memastikan itu adalah nama Le di atasnya. Kemudian, dia mengaktifkan ki asli di tubuhnya dan memindahkannya ke 5 jarinya. Ledakan, kontrak kulit binatang telah dihancurkan oleh ki aslinya dan berubah menjadi potongan kulit seukuran kuku. Orang-orang kaget lagi, setelah menghabiskan 1 juta koin perak untuk membeli budak yang terdegradasi dan kemudian dia langsung menghancurkan kontraknya. Apakah pangeran ke-9 gila? Le memandang Zhang Ruoshan dalam-dalam dan berseru, aku akan membalasmu 100 kali di masa depan. Fiu, seorang penjaga yang berdiri di belakang Lin Ningxian tertawa, 100 kali. Membual bodoh, itu sama sekali 1 miliar koin perak. Bahkan para pejuang dari alam surga tidak dapat mengumpulkan kekayaan seperti itu sepanjang hidup mereka. Lin Ningxian secara alami tidak percaya Le dan mengira dia bodoh. Putri Komando ke-9 menggelengkan kepalanya dan merasa kasihan pada Zhang Ruoshan. Le tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Zhang Ruoshan. Selain itu, bahkan keluarga skala besar tidak dapat mengambil 1 juta koin perak sekaligus. Dia menghela nafas dalam hatinya dan karena saudara laki-lakinya yang ke-9 telah membuat keputusan, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain membiarkan Lin Ningxian mengambil keuntungan dari Zhang Ruoshan. Putri Komando ke-9 memegang pedangnya dengan elegan di tengah bidang seni bela diri dan menunjuk ke Lin Ningxian. Dia berkata, Lin Ningxian, berhentilah bangga pada dirimu sendiri. Waktu 1 bulan sudah habis. Dengan ini saya menantang Anda untuk bertarung. Lin Ningxian yang baru saja menerima 1 juta koin perak sangat senang sehingga tidak ada kata yang bisa menjelaskan perasaannya. Selain itu, dia telah sangat meningkatkan tingkat kultivasinya, sehingga dia tidak terlalu peduli tentang Putri Komando ke-9. Putri Komando ke-9 memang sangat positif. Aku ingin tahu apakah kamu akan tetap sombong seperti ini jika aku mengalahkanmu untuk ketiga kalinya.
Lin Ningxian mencibir. Putri Komando ke-9 penuh percaya diri dan berkata, jika aku mengalahkanmu, aku tidak akan bersikap mudah padamu. Lin Ningxian yang mengenakan gaun panjang putih berjalan menuju bidang seni bela diri tampak semurni bunga lili. Dia berdiri dengan indah di depan Putri Komando ke-9. Pandangannya beralih ke Zhang Ruoshan dan berkata, sepupuku, aku ingin mengubah aturan. Jika saya mengalahkan Putri Komando ke-9, Anda tidak perlu meminta maaf tetapi, bantulah saya. Zhang Ruoshan bertanya, tentang apa? Lin Ningxian mendongak sedikit dan tersenyum, saya belum memikirkannya. Saya akan memberitahu Anda ketika saya punya ide. Anda tidak perlu khawatir, sepupu saya. Kami adalah keluarga dan aku tidak akan menyakitimu. Zhang Ruoshan memandang Putri Komando ke-9. Dia mengangguk dan berkata, oke, aku berjanji. Aku yakin kakak ke-9ku akan mengalahkanmu, aku percaya padanya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zhang Ruoshan, Putri Komando ke-9 merasakan lebih banyak tekanan. Dia berpikir dalam hati, saya harus memenangkan pertarungan ini dan menghentikan Lin Ningxian dari menjadi begitu arogan. Dengan kultivasi saya dan penggunaan kitab Tianhe, saya seharusnya bisa menang. Putri Komando ke-9 pasti mengerti betapa pentingnya pertarungan ini. Dia telah mengambil semua tabungan yang dia miliki untuk membeli segala macam sumber daya yang dia butuhkan untuk berkultivasi di bulan ini. Oleh karena itu, kultivasinya telah meningkat pesat. Kakakku yang ke-9, aku tidak akan mengecewakanmu. Putri Komando ke-9 memandang ke arah Zhang Ruoshan dengan secercah senyum di matanya dan tatapan itu menunjukkan rasa misteri. Tampilan ini, apakah dia berhasil mengembangkan level pertama, kitab Tianhe? Zhang Ruoshan sedikit terkejut dengan fakta bahwa Yuxi telah sepenuhnya bersiap untuk pertarungan. Berhentilah mengoceh, Putri Komando ke-9ku. Anda ditakdirkan untuk kalah dalam pertarungan lagi. Lin Ningxian mendengus dingin. Dia mengeluarkan Splendor Sword dan melepaskannya ke arah Putri Komando ke-9. Ada cahaya pedang sepanjang setengah meter yang ditarik serta gema pedang yang menjengkelkan saat dia melepaskan pedang. Penyelesaian alam kuning. Zhang Ruoshan sedikit mengernyit. Dia bisa memberitahu dunia seni bela diri Lin Ningxian ketika dia melepaskan pedangnya. Kultivasi Lin Ningxian telah meningkat pesat hanya dalam sebulan. Jika dia tidak meminum pil apapun, dia tidak akan bisa menerobos dari keadaan akhir ke penyelesaian alam kuning dalam waktu yang sesingkat itu. Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Ningxian telah berkultivasi hingga penyelesaian alam kuning. Kakak ke-9 kita pasti akan kalah. Jika saudari ke-9 kita kalah, saudara ke-9 kita harus membantu Lin Ningxian. Bagaimana jika Lin Ningxian ingin dia berlutut? Tidak diragukan lagi itu bisa menodai reputasi keluarga kerajaan. Pangeran kelima berkata dengan kekejaman di matanya. Pangeran ketiga berkata, kakak ke-9 kita masih terlalu muda dan terburu nafsu. Jika biarkan dia menderita beberapa kemunduran, itu akan baik untuk masa depannya sebagai seorang pejuang. Oke guys, ayo, ketemu lagi, di bab selanjutnya.